Halo, jumpa lagi bersama channel Belajar Arsitektur. Di video ini, kami akan membahas mengenai furnitur dan kayu lapis. Nah, sebelum kita membahas mengenai tema ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video dari kami. Nah, pernah nggak sih teman-teman perhatikan beberapa perabot atau furnitur di dalam rumah kita menggunakan bahan kayu lapis? Perabot seperti meja, almari, nakas, bed, backdrop, TV kabinet, dan lain-lain. Penggunaan kayu lapis telah lama digunakan untuk pembuatan furnitur-furnitur rumah tinggal. Bahkan, sekarang ini banyak digunakan pada semua bangunan-bangunan, baik hunian, komersial, maupun perkantoran. Penggunaan bahan-bahan kayu lapis memang lebih murah dibanding dengan kayu solid, di mana semakin hari stok kayu solid semakin sedikit yang mengakibatkan harganya melambung tinggi. Kayu lapis terbuat dari beberapa lapisan lembaran kayu yang direkatkan. Di sini akan kami jelaskan beberapa jenis kayu lapis yang kami ketahui dan kami gunakan dalam beberapa proyek interior. Di antaranya adalah yang pertama, ada blockboard. Blockboard umumnya terdiri dari 3 lapisan kayu. Blockboard mempunyai ukuran tebal yang bermacam-macam, yaitu 9 mm, 12 mm, 15 mm, dan 18 mm. Dan dengan lebar 122 cm dan panjang 244 cm. Blockboard ini terdiri dari satu lapisan lembaran kayu yang dilapis 2 lembar kayu yang lebih tipis. Lapisan luar blockboard mempunyai tebal antara 0,5 sampai 2 mm. Lapisan blockboard ini mempunyai serat yang bermacam-macam, mulai dari serat kayu biasa atau dikenal dengan nama triplex, serat jati, berlapis melaminto, dan serat-serat lain dengan berbagai macam corak atau motif. Bagian tengah blockboard yang mempunyai dimensi paling besar biasanya menggunakan kayu akasia dan meranti. Karena bentuknya yang solid, bahan blockboard ini tidak bisa dilengkungkan. Yang kedua, multiplex. Multiplex terdiri dari 3 atau lebih lapisan dengan tebal yang sama. Multiplex ini mempunyai berat yang lebih daripada blockboard. Jenis kayu yang digunakan pun berbeda. Jika pada blockboard, lapisan kayu tengah adalah akasia atau meranti yang cenderung ringan, sedangkan pada multiplex, jumlah lapisannya lebih banyak sehingga massa jenisnya jauh lebih besar. Ukuran multiplex ini sama dengan blockboard. Harga multiplex biasanya lebih tinggi daripada blockboard. Dan seperti halnya blockboard, multiplex juga tidak bisa dilengkungkan. Yang ketiga, ada partikel. Saat ini, penggunaan bahan partikel sangat banyak. Biasanya digunakan untuk furnitur-furnitur siap rangkai yang tersebar pada toko-toko mebel. Partikel merupakan serbuk-serbuk kayu kasar yang direkatkan dan menggunakan lem, kemudian dipres sehingga berbentuk lembaran. Kepadatan partikel ini berkisar 160 sampai 450 kg per meter persegi.
Furnitur berbahan partikel biasanya di finishing menggunakan lapisan seperti HPL, decosit, taconsit, dan sebagainya. Berbeda dengan blockboard dan multiplex, bahan partikel tidak bisa menggunakan finishing cat semprot, melamin maupun duko, dan secara kualitas atau kekuatan pun jauh di bawah blockboard dan multiplex. Yang keempat, MDF. MDF adalah singkatan dari Medium Density Fiberboard. Seperti halnya dengan partikel, MDF adalah leburan dari kayu yang direkatkan menggunakan lilin dan resin. Kayu yang digunakan sebagai bahan MDF biasanya kayu pinus. MDF lebih padat dan kuat daripada partikel. MDF mempunyai kekuatan 600 hingga 800 kg per meter persegi. Kelebihan lainnya adalah MDF dapat dilengkungkan karena serbuk kayunya lebih lembut daripada partikel. Finishing yang biasanya digunakan sama dengan partikel yaitu finishing tempel seperti HPL, decosit, taconsit, dan sebagainya. 5. Teakwood. Sesuai namanya, teakwood berarti kayu jati. Namun, dalam pembahasan ini, kayu jati yang dimaksud adalah berupa lembaran. Teakwood berdimensi panjang, lebar, seperti blockboard dan multiplex. Dan teakwood ini biasanya digunakan untuk melapisi kedua bahan tersebut. Fungsi dari teakwood adalah memberi corak pada blockboard atau multiplex. Corak teakwood juga bermacam-macam. Biasanya, teakwood dilapiskan pada blockboard atau multiplex dengan menggunakan finishing melamin sehingga serat kayu jatinya terlihat. 6. Melaminto. Jika teman-teman pernah melihat papan tulis berwarna putih dengan alat tulis spidol, maka itulah melaminto. Permukaan melaminto yang halus dan licin biasanya juga digunakan untuk lapisan blockboard atau multiplex yang akan di-finishing dengan cat duko. Permukaan melaminto yang sudah halus memudahkan dalam proses finishing ini. Jika tidak menggunakan melaminto, maka proses finishing menjadi lama karena harus mendempul dan mengamplas beberapa kali yang membutuhkan banyak waktu. Beda halnya dengan menggunakan melaminto, tahap pendempulan dan pengamplasan biasanya sangat reduksi waktunya. Oke, teman-teman, demikian pembahasan kami mengenai furnitur dan kayu lapis. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga share dan like jika video ini bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.